Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, ton minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Bagaimana kalau di rumah saya itu ada ya sihirnya gitu ya. Artinya rumahnya ini negatif gitu ya. Energi negatifnya itu pekat. Ya, bagaimana membersihkannya? Ya, teman-teman weton minggu, bisa jadi rumah Anda negatif ini tidak hanya karena sihir ya, yang berasal dari luar gitu ya. Bisa juga karena pagar gaib yang dulu dipasang oleh leluhur Anda gitu. Ya, Anda menempati sebuah rumah dan rumah itu ada pagar gaibnya. Nah, terus tidak kerawat, tidak tahu cara merawatnya. Karena pagar gaib itu juga kodam ya, juga makhluk halus yang dipasang di situ ya. Tentunya kan butuh sesaji, butuh makanan. Nah, leluhur Anda sudah meninggal dunia, giliran Anda yang menempati rumah itu, maka yang terjadi hidup Anda akan penuh dengan masalah. Ya sebenarnya makhluk halus tadi ya, kodam tadi itu sebenarnya tidak mengganggu Anda ya, secara tidak langsung tidak mengganggu Anda sebenarnya. Mereka ya memberitahu Anda bahwasanya saya ini loh ada. Nah, karena kita ini terputus ya, terputus informasi dari leluhur kita, akhirnya tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Ini sama halnya dengan ketika teman-teman weton minggu memiliki keris pusaka. Apapun pusaka yang ada di rumah, mau keris, mau tumbak, mau apapun wis ya. Kadang ketika kita itu tidak tahu cara memperlakukannya, ya ini juga akan berakibat fatal bagi diri Anda. Ya, sehingga energi yang ada di dalam rumah Anda ini akan menjadi negatif. Ya, ujung-ujungnya ya penghuni rumah Anda ini ya, apes, sial, mudah emosi, mudah marah dan sebagainya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya ya ketika Anda memiliki pusaka tadi ya, pusaka-pusaka yang tidak kerawat tadi ya, sebaiknya dikasihkan. Siapa yang mau, dikasihkan orang, saudara Anda yang ngerti tentang pusaka gitu. Jangan dijual ya, kasihkan saja. Nah, supaya apa? Supaya putus ya, putus ikatan batin Anda dengan diri Anda. Kadang inilah ya, teman-teman weton minggu ya, kadang kodam leluhur ini juga berakibat fatal semacam ini gitu ya. Coba bayangkan ya, ketika pagar gaib ya itu dipasang leluhur Anda, ketika Anda diberikan pusaka oleh leluhur Anda, loh apakah semua itu bukan kodam leluhur? Kodam leluhur walaupun sumbernya macam-macam tadi gitu. Nah, ketika diri Anda tidak bisa melakukan perawatan, ketika diri Anda tidak bisa merawatnya, ya ini akan berdampak pada diri Anda. Akhirnya energi yang ada di dalam rumah Anda ini hitam pekat gitu. Energinya tidak bersahabat, hidup Anda akan penuh dengan masalah, hidup Anda akan penuh dengan musibah. Loh, inilah yang berbahaya, inilah yang harus kita perhatikan ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman weton minggu, sumber-sumbernya tadi gitu. Atau ketika teman-teman weton minggu ini sering datang ke orang pintar, sering datang paranormal, minta supaya dagangannya laris, minta jimat, minta ini. Nah, semua itu kan mengandung makhluk halus ya, mengandung kota, mengandung makhluk halus. Coba bayangkan ketika itu aktivitas yang Anda lakukan itu terus menerus ya. Nah, atau misalkan ya Anda mau pergi ke Hong Kong ya, ke Korea, ke Kalimantan, kemana gitu, Anda minta supaya selamat gitu ya, datang ke dukun, minta syariat gitu. Nah, itu kan kodam gitu. Nah, terus biasanya Anda pasang di rumah atau Anda pasang di dalam badan Anda, bawa kemana-mana, efeknya ya negatif diri Anda. Nah, ini akan berpengaruh terhadap rumah yang Anda tempati. Nah, terus bagaimana solusinya untuk membersihkan?
Ya, solusinya buang semua. Ya, kalau itu pusaka kasihkan, gitu ya. Jangan dibuang, kasihkan. Jangan dilarung, kasihkan orang, gitu ya. Karena bagaimanapun juga pusaka itu warisan ya leluhur kita, keris itu. Ya, kalau kita buang ya ke sungai, ke laut, akhirnya korosi ya. Akhirnya sejarah kita ini akan hilang, akan lenyap ya. Ya. Padahal sejarah itu penting ya. Sejarah itu sama pentingnya dengan weton itu loh teman-teman ya. Dengan primbon itu loh. Sejarah itu sama seperti itu ya. Jadi dengan adanya sejarah, dengan adanya weton, primbon, kita bisa belajar dari sana. Jangan pikir negatif itu, kita bisa belajar dari sana. Nah, kembali ke materi kaitannya dengan bagaimana membersihkan rumah yang ada, katakanlah sihir atau energi negatif. Teman-teman weton minggu, bersihkan rumah Anda. Ya bersihkan ini ya dipel, ya. Habis dipel ya disapu, ya. Ya, disapu dulu ya, disapu, dipel, dicat, ya. Terus ditata yang rapih. Nah, lakukan katakanlah setiap hari itu disapu. Setiap hari itu apa? Dibersihkan. Terus penataan ruangan, terus ventilasi udara itu harus ada. Jangan sampai kondisi rumah Anda itu pengap, tidak ada udara. Nah, ini secara lahir bisa Anda lakukan seperti itu ya. Dipel ya, setiap minggu dipel, setiap tahun dicat. Otomatis rumah Anda bersih. Nah, sekarang orangnya juga harus bersih-bersih. Jadikan rumah Anda ini tempat ibadah. Jadikan rumah Anda ini tempat untuk membaca kitab suci. Jadikan rumah Anda ini untuk berzikir. Nah, ketika itu Anda lakukan, maka saya yakin sekuat apapun makhluk halus yang berada di dalam rumah Anda, ini tidak akan betah. Kenapa? Energinya positif dan besar. Nah, yang ibadah jangan hanya Anda saja ya, tapi seluruh keluarga, seluruh orang yang menempati rumah tadi. Ajak untuk beribadah, ajak untuk membaca kitab suci, ajak untuk berzikir. Ketika itu Anda lakukan, maka rumah Anda akan penuh dengan keberkahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.